Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah, semoga yang hadir ini insyaallah menjadi calon-calon penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Berselawat kita kepada Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mengutip dari sebuah kitab amat populer, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, karangan ulama tasawuf Imam Al-Ghazali rahimahullah. Menurut Imam Al-Ghazali, iman manusia itu terbagi tiga. Inilah yang akan saya sampaikan, tingkatan iman manusia. Selesai kajian ini Bapak Ibu, buat kesimpulan, iman kita di tingkat yang mana? Ada tingkat yang rendah, ada tingkat menengah, ada tingkat yang paling tinggi. Tapi Rasul juga mengatakan al-iman yazid wal yankus. Iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Kadang sampai level tinggi, kadang sampai turun. Yang tak boleh itu ketika turun tak naik-naik. Wah, ini yang bahaya. Sampai ke atas turun lagi, lalu naik lagi. Itu iman kita. Kalau imannya para malaikat, tidak pernah turun, tak pernah naik. Karena malaikat itu sami'na wa ta'na. Dia tak pernah melanggar, tak punya inisiatif. Pokoknya apa yang diperintahkan begitulah. Kalau manusia, dia punya inisiatif. Inisiatif inilah kadang-kadang didorong oleh dua hal. Ada didorong oleh kebenaran, ada didorong oleh ketidakbenaran. Maka ketika kita cenderung didorong oleh kesalahan, ketidakbenaran, dia jadi turun. Mungkin pengaruh lingkungan, faktor eksternal, juga termasuk faktor internal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mana tingkatan iman itu? Satu, kata Imam Al-Ghazali, iman yang paling rendah disebut dengan imamnya orang awam. Apa yang disebut dengan imamnya orang awam? Imannya secara keseluruhan umat Islam, orang-orang biasa. Ada iman yang kedua, iman mutakallimin atau imannya orang-orang alim. Siapa orang-orang alim ini? Orang yang percaya kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah lewat penelitian, hasil analisa, belajar ilmu yang dalam, maka bisa dia sampai kepada mutakallimin. Dia beriman karena dia punya tahu dalil.
Dia beriman karena punya argumen-argumen yang kuat. Kalau imannya orang awam, dia banyak percaya ikut-ikutan. Disebut dengan imannya taklid. Seperti anak-anak diajarkan, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Itu imannya orang awam. Kenapa kita sholat? Orang yang awam ya ikut-ikut saja. Orang sholat itu wajib. Dah sampai situ. Kenapa kita disuruh sholat? Karena sholat wajib. Sampai disitulah imannya orang awam. Ada tingkat yang paling tinggi. Imannya arifin. Atau orang-orang yang arif. Orang-orang yang bijaksana. Apa contohnya Bapak Ibu ketiga tingkat ini? Ada seorang yang bernama, sebut sajalah Zaid. Zaid ini ada dalam rumah. Rumah itu tertutup, tak nampak dari luar siapa yang tinggal dalam rumah itu. Ada berita dalam rumah itu Zaid, ada Zaid. Orang-orang yang di sekitar situ percaya bahwa Zaid ada dalam rumah. Benarkah ada Zaid? Oh, tidak ada masalah. Penting dia sudah percaya bahwa Zaid ada dalam rumah itu. Ini imannya orang awam. Karena dia dapat berita bahwa di rumah itu ada orang yang bernama Zaid. Bisa jadi imannya salah. Karena belum tentu ada Zaid. Tapi dia sudah percaya bahwa dalam rumah itu ada Zaid. Ini imannya orang awam. Kalau imannya orang yang mutakallimin, tingkat menengah, dia yakin ada Zaid dalam rumah itu setelah mendengar ada suara Zaid. Zaid sedang bicara, dia yakin, benar. Dalam rumah ini ada Zaid. Saya dengar suara dia. Apakah benar juga? Kemungkinan salah ada. Belum tentu Zaid dalam rumah itu. Bisa jadi orang lain yang mirip suaranya dengan Zaid. Ini imannya orang yang mutakallimin. Dia berargumen, dia punya dalil, dia punya pendapat, dia punya analisa, tapi belum tentu benar. Ada tingkat iman yang tinggi, iman yang arifin. Dia yakin ada Zaid dalam rumah itu karena dia masuk ke dalam rumah itu, nampak Zaid itu. Dia berbincang-bincang dengan Zaid itu. Bukan hanya cerita orang, bukan hanya dengar suara, bukan hanya dengar ceramah saja. Itu maksudnya. Dia bukan hanya dengar ceramah saja. Dia langsung nampak dengan kasat hati dia. Dia nampak dengan keyakinan dia. Ini yang disebut dengan haqqul yakin. Imannya orang yang haqqul yakin. Bagaimana cara mencapainya? Ada dua hal. Yang pertama, ilmu. Takkan bisa kita mencapai iman tinggi tanpa ilmu. Tak bisa. Karena ilmu itu kunci dari semua amal. Semua amal harus ada ilmunya. Semua iman harus ada ilmunya. Karena ilmu itu adalah motornya semua iman dan amal. Maka rajinlah belajar. Rajin baca buku tentang Islam. Rajin mendengarkan ceramah. Dan terus menerus. Sampai puncak haqqul yakin. Yang kedua adalah dengan banyaknya mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ada orang dapat musibah? Ada orang ditimpa sakit, ditimpa kesulitan, ditimpa macam-macam cobaan. Sebenarnya Allah ingin melatih iman dia agar sampai kepada haqqul yakin. Tapi ketika kita dapat musibah, lalu kita mengeluh, mengatakan Allah tak adil, Allah tak sayang sama saya. Sudah setahun saya sakit aja, saya begini terus dapat musibah beruntun. Ini Allah tak adil. Padahal dia tak tahu Allah berikan semua itu untuk melatih iman dia. Maka orang yang arif, dia sadar ini ujian dari Allah untuk menguatkan imanku. Lalu lahirlah sifat dua. Yang pertama adalah sifat zuhud. Orang-orang beriman yang sampai puncak tinggi itu masuk dia kepada zuhud. Apa itu zuhud Bapak Ibu?
Zuhud itu tidak terpengaruh dengan dunia. Bukan tak boleh memakai dunia, bukan tak boleh kita menggapai dunia, boleh. Silakan. Jadi orang kaya, silakan. Nabi Muhammad tu kaya loh. Sahabat Nabi kaya, Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar kaya. Sahabat Nabi banyak yang kaya. Nabi sendiri kaya. Tapi gaya mereka ketika punya harta disikapi dengan sederhana. Ini yang zuhud. Dia punya harta banyak, tapi gayanya biasa saja. Beda dengan kita. Harta tak ada, gaya seperti orang kaya. Ini beda. Nah, kalau orang zuhud itu dia punya semua, dia mampu, tapi dia tahan. Dia biasa-biasa saja. Contoh, saya pernah dapat berita dari kawan, Pak Ustadz yang meninggal kemarin itu kawan saya, orangnya zuhud betul. Zuhud gimana? Rumahnya dari papan, perabotan rumahnya sederhana. Apa kerja dia? Ya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itu bukan zuhud. Itu adalah kondisional. Dia miskin, maka rumahnya sederhana. Orang miskin, uangnya sedikit, rumahnya dari papan. Maaf bicara, ini contoh-contoh, bukan merendahkan orang. Rumahnya dari papan, kendaraan tak punya, hanya punya sepeda motor butut, punya sepeda angin. Itu bukan zuhud. Itu kondisional. Yang zuhud itu, dia mampu punya rumah mewah. Dia mampu. Dia mampu punya mobil mewah. Dia mampu punya kendaraan mewah. Dia mampu membeli semua. Tapi dia berpenampilan biasa. Ini yang zuhud. Dia tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia. Ulama sepakat, Nabi Sulaiman alaihissalam itu raja yang zuhud. Raja yang zuhud. Raja punya apa? Punya semua. Tapi Nabi Sulaiman hatinya sederhana, tidak sombong, penampilannya biasa saja, tidak angkuh. Ini zuhud namanya. Contoh sederhana zuhud itu bagaimana? Uang punya 1 juta. Uang punya 1 juta. Pergi ke pasar, hilang 100.000. Dalam pikiran kita apa? Orang banyak menyikapi pusing memikirkan kemana uang 100.000 itu. Sehingga dia cerita kemana-mana, uangku hilang 100.000. Sampai di rumah cerita sama istri sama anak, uang hilang 100.000. Jumpa kawan, uangku hilang 100.000. Dia lupa berpikir uangnya masih ada 900.000. Orang yang zuhud, dia bukan uang hilang yang dipikirkan. Yang dia pikirkan, alhamdulillah uang masih ada 900.000. Tapi orang yang tamak dunia, uangnya hilang 100.000, masih tersisa 900.000, pening kepala dia memikirkan kemana uang 100.000 itu. Itu makna zuhud. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu setelah berikhtiar, berdoa, dapat hasil, itulah yang dia syukuri. Baru sampai dia puncak iman. Lalu Allah berikan hadiah yang dua. Yang pertama adalah al-lazat. Iman al-lazat. Al-lazat itu bahasa Arab, bahasa kitanya lezat, nikmat. Baru datang kenikmatan iman. Yang kedua as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Ada orang hidupnya biasa-biasa saja, tapi hatinya bahagia. Itulah dia buah dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa sampai kepada puncak tertinggi dari iman kepada Allah. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.